Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, saya mau tanya nih, siapa dari Anda yang kalau tidur itu suka mendengkur? Nah, biasanya orang menganggap sepele gitu ya masalah mendengkur karena ya udahlah mungkin capek kerja gitu. Padahal sebenarnya mendengkur ini menjadi bagian dari gangguan tidur yang sering disebut dengan sleep apnea atau henti napas. Dan kalau dibiarkan begitu saja, ini bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal seperti tekanan darah tinggi, serangan jantung ataupun juga stroke. Dan kabar terbaru ini ada informasi gitu ya. Ini ada hubungannya antara mendengkur dan juga COVID-19. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mendengkur ini biasa atau berbahaya dan apa hubungannya dengan COVID-19. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa makanan yang katanya baik untuk meningkatkan kualitas tidur. Kita lihat yang pertama ya. Coklat, nah ini biasanya disukai oleh para wanita gitu ya, nggak hanya wanita sih, banyak juga pria yang suka makan coklat. Saya nggak ngerti apakah memang coklat ini punya manfaat yang baik, kandungan-kandungan di dalam coklatnya, sehingga bisa membuat kualitas tidur kita bisa meningkat, apalagi di masa pandemi ketika kita banyak yang risau, panik, khawatir, menjadi salah satu solusi juga untuk mengonsumsi makanan yang sehat untuk kesehatan tidur kita gitu ya. Salah satunya katanya coklat, nanti akan kita bahas. Selanjutnya yang kedua, almond. Nah, kacang almond, siapa dari Anda yang suka makan kacang almond gitu? Belakangan ini juga lagi trending gitu ya, susu-susu dari kacang almond seperti itu. Nah, apakah kemudian kacang almond ini juga memiliki kandungan yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas tidur kita? Nanti akan kita bahas ya. Yang selanjutnya kita lihat yang ketiga, teh chamomile. Nah, bagi Anda yang suka minum teh-tehan pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya teh chamomile. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah teh chamomile ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tidur kita sehingga bisa meningkatkan kualitas tidur? Nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya keempat adalah buah-buahan. Nah, ini juga I love eating fruits gitu ya. Nah, bagi Anda juga yang katanya suka makan buah-buahan, ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tidur kita ya. Kalau sering kita dengarkan memang buah-buahan ini memang baik untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Tapi kalau lebih spesifik ke kualitas tidur, katanya juga bisa membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Pertanyaannya, buah-buahan kan banyak ya. Nanti mungkin akan kita bahas buah-buah apa saja yang memiliki manfaat baik untuk kesehatan tidur kita. Yang terakhir, susu. Siapa nih dari Anda yang suka minum susu? Saya juga suka minum susu. Kalau Anda suka minum susu, katanya juga ini minuman yang baik atau makanan atau asupan yang baik untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Oke, itu tadi 5 makanan atau minuman yang katanya baik untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Nanti kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan atau minuman yang katanya baik untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Nah, untuk mengklarifikasinya secara langsung telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Chandra Ningrum, MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Selamat pagi, Dr. Chandra Ningrum, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Oke Dok, hari ini kita akan membahas, sebenarnya tema besar kita kan adalah mendengkur gitu ya. Tapi kan mendengkur itu identik dengan tidur. Nah katanya ini ada beberapa makanan yang baik untuk meningkatkan kualitas tidur karena kandungan di dalamnya. Kita lihat yang pertama ya Dok ya, coklat. Nah ada apa dengan coklat ini Dok sehingga dalam kandungannya ini bisa meningkatkan kualitas tidur? Oke, dalam coklat banyak sekali kandungan yang meningkatkan kualitas tidur. Hmm. Pertama, dia mengandung magnesium yang dikatakan bahwa magnesium itu mempunyai peran dalam produksi melatonin, suatu hormon yang dapat meningkatkan kualitas tidur. Selain itu juga mengandung antioksidan yang cukup kuat ya, di mana antioksidan ini dapat bekerja menekan stres oksidatif yang biasa terjadi pada penderita insomnia atau sulit tidur ya. Jadi ini bersifat menenangkan. Ada juga yang namanya mengandung zat phenytoin yang dapat membuat penderita ini merasa lebih tenang. Jadi itu adalah keuntungan pemberian coklat, terutama dark coklat ya, yang untuk memperbaiki kualitas tidur. Oke. Kalau tadi dokter menyebut, dark coklat gitu, terutamanya dark coklat. Apakah kemudian ini hanya terkhusus pada dark coklat aja atau coklat-coklat bar yang sering dijual di minimarket itu juga kandungannya baik gitu? Atau beda nih, khusus dark coklat aja Baik, gitu? oke.
Kandungannya baik, tapi kalau milk coklat, kadar magnesium, kadar antioksidannya tuh lebih sedikit dibandingkan dengan yang dark coklat seperti itu. Jadi kalau ingin memilih efek yang lebih kuat, lebih baik mengonsumsi yang dark coklat. Oke, lebih baik mengonsumsi yang dark coklat. Cuman ini menjadi excuses untuk banyak orang akhirnya ngonsumsi atau makan coklatnya banyak-banyak gitu ya dok ya. Karena they love eating chocolates juga gitu. Nah pertanyaannya kemudian seberapa besar sih porsinya yang pas gitu untuk mungkin mereka yang mengalami insomnia atau agak kesusahan tidur gitu. Seberapa pas porsi yang harus dikonsumsi? Minimal 50 gram lah, Hmm. 50 sampai 75 gram sudah cukup dikonsumsi untuk meningkatkan kualitas tidur dan dikonsumsi 1 jam sebelum tidur. Oke, 50 sampai 75 gram dikonsumsi kurang lebih sejam sebelum tidur gitu ya. Oke, jadi jangan kebanyakan juga nih mentang-mentang agak susah tidur akhirnya konsumsi makan coklat semuanya, nggak gitu juga ya dok ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya dok. Nah ini juga yang lagi trending juga di mana-mana, kacang almond. Ini apakah kemudian bisa meningkatkan kualitas tidur? Ya, almond mengandung hampir mirip ya dengan Hmm. dark coklat ya, dia mengandung magnesium yang cukup tinggi, tapi di samping itu almond juga mengandung lemak yang cukup tinggi Hmm. dan terutamanya lemak baik. Ini juga setelah diteliti ternyata dia juga dapat meningkatkan produksi melatonin di dalam tubuh sehingga meningkatkan kualitas tidur. Seperti itu. Kandungannya hampir mirip-mirip dengan dark coklat karena mengandung melatonin juga bisa meningkatkan kualitas tidur gitu ya. Oke, sebenarnya kalau lebih baik mana sih dok? Sekarang kan lagi trending tuh susu-susu almond gitu ya, atau sebenarnya yang lebih baik ya kacang almondnya aja langsung dimakan gitu, atau sebenarnya sama aja mau pakai dia susu atau yang kacang almondnya? Untuk susu dan kacang almond sebenarnya sama aja ya. Tapi kalau untuk meningkatkan rasa kenyangnya ya, di mana rasa kenyang juga dapat mempengaruhi kualitas tidur juga ya. Jadi lebih baik dengan yang almond utuh. Almond Jadi utuh dapat ya. seratnya juga. Oke, karena bisa Iya. langsung dikunyah juga sehingga dia bisa meningkatkan apa enzim-enzim yang apa gitu dalam mulut ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih, Dok. Teh chamomile. Nah, untuk Anda nih pemirsa yang suka minum teh-teh, katanya teh chamomile ini juga bagus untuk meningkatkan kualitas tidur. Begitu, Dok? Ya betul, karena teh chamomile itu ada antioksidan Hmm. khusus namanya apigenin ya, termasuk antioksidan yang kuat dan cukup baik untuk menekan stres oksidatif dan radikal bebas pada penderita-penderita yang sulit tidur. Hmm. Ini yang menyebabkan kualitas tidur juga meningkat. Itu Hmm. fungsinya chamomile. Oke, berarti untuk Anda nih pemirsa yang memang, malam-malam agak kesusahan tidur bisa minum teh chamomile anget-anget gitu ya, nenangin dan juga bisa meningkatkan kualitas tidur juga karena ada kandungan tertentu di dalam teh chamomile-nya gitu ya, Dok, ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, Dok, buah-buahan. Nah, apakah ini juga kalau kita tahu buah-buahan memang baik untuk kesehatan tubuh kita secara menyeluruh gitu ya, tapi ternyata ada yang lebih spesifik ini juga baik untuk meningkatkan kualitas tidur. Nah, kandungan apa dalam buah yang bisa meningkatkan kualitas tidur dan buah apa aja sih dok contohnya gitu? Oke, untuk buah-buahan ya, itu memang pada dasarnya pada umumnya itu memang antioksidan dan mineralnya juga cukup tinggi ya, vitamin dan mineralnya. Karena salah satu vitamin pada buah-buahan seperti vitamin C dan vitamin D juga itu berperan dalam meningkatkan produksi melatonin ya. Jadi yang sudah diteliti adalah buah kiwi dan ceri Hmm. ya. Itu dua biji kiwi yang kita banyak dapat adalah kiwi ya di Indonesia. Itu dua buah kiwi bisa dikonsumsi sekitar 1 jam sebelum tidur, itu dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Jadi intinya adalah buah-buahan itu mengandung antioksidan juga yang cukup tinggi sehingga menekan stres oksidatif pada penderita-penderita yang sulit tidur. Oke, dari sebanyak itu buah-buahan, 2 diantaranya adalah kiwi dan juga ceri, ini baik untuk meningkatkan kualitas tidur gitu ya dok ya. Oke, yang terakhir dok, susu. Nah, kalau orang Indonesia kan kita udah terbiasa gitu minum dengan susu. Selain untuk membuat tubuh sehat, kuat gitu ya, ternyata susu juga bisa meningkatkan kualitas tidur. Kenapa ini dok? Susu itu paling lengkap Hmm. karena dia mengandung karbohidrat, kemudian protein, di mana protein
mempunyai kadar triptofan yang cukup tinggi yang berperan dalam produksi melatonin juga, suatu hormon yang untuk meningkatkan kualitas tidur tadi. Ya, selain itu juga kalsium, vitamin D ya, ini juga dapat berperan untuk menenangkan pada penderita-penderita yang sulit tidur ya. Jadi banyak sekali manfaatnya dari karbohidratnya, proteinnya ya, kemudian kadar vitamin D dan satu lagi kalsium. Karena kalsium itu meningkatkan penyerapan triptofan yang terdapat pada protein tadi menjadi lebih efektif sehingga kualitas tidur pun meningkat. Oke, susu kan banyak jenisnya ini, Dok. Nah, susu jenis Ya, apa sih yang memang bagus gitu untuk kualitas tidur? sebenarnya yang bagus sih yang full cream ya. Mhm. Cuma harus lihat ya kondisinya. Kalau misalnya memang mempunyai kadar kolesterol yang tinggi, ada kelainan dalam pengelolaan lemak di dalam darah seperti kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi ya, lebih baik ambil jenis susu yang low fat. Oke. Tapi sebenarnya kalau minum susu itu lebih baik dikonsumsi harian memang untuk menjaga kestabilan kualitas tidur kita atau sebenarnya kalau ketika kita udah ngerasa kayak ada something wrong dengan tidurnya kita, kita baru mengonsumsi susu itu ada efeknya nggak sih, Dok? Atau memang ya harus continue gitu? Kalau dari penelitiannya ya, itu kontinu dalam 4 minggu berturut-turut mengonsumsi susu ya, itu, setelah diteliti ternyata, jam tidur yang tidak, yang kualitasnya bagus, itu ternyata didapatkan pada yang mengonsumsi susu 1 jam sebelum tidur. Oke, berarti kalau bisa ya harus stabil, continue, konsisten setiap hari untuk menjaga kesehatan tidak hanya tubuh tapi juga kesehatan dan kualitas tidur kita gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Chandraningrum sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga kita semua diberikan kesehatan, terutama kualitas tidur kita juga meningkat dengan mengonsumsi makanan-makanan yang tadi kita sudah sebutkan. Terima kasih Dok, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Baik, pemirsa selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.